Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami, yaitu macam-macam kegunaan pupuk hayati dan organik pada tumbuhan, yang disusun oleh Alfi Arvita Cahyani, MPM 03, Enggar Febriari, MPM 17, Salvi Tiana Pratiwi, MPM 18, Nova Nur Cahya Juwita, MPM 16, Revi Aulia, MPM 35. Next. Yang pertama, ada pengertian pupuk hayati dan pupuk organik. Pupuk hayati merupakan pupuk yang mengandung mikroba dan bermanfaat untuk membantu pertumbuhan tanaman. Sedangkan pupuk organik merupakan pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Pupuk organik dapat berbentuk padat maupun cair yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya macam-macam dari pupuk hayati. Yang pertama, pupuk hayati sebagai pengendali penyakit. Penggunaan pupuk hayati yang mengandung mikroorganisme Bacillus, Panthocanthicus, Trichoderma lactee, dan Bacillus firmus dapat digunakan sebagai peningkat produksi dan kualitas pada tanaman. Menurut Aulia 2016, penggunaan dari MFA atau Mycorrhiza vesicular arbuscular dengan kombinasi pupuk hayati dapat diterapkan dalam pencegahan serangan penyakit layu pada tanaman tomat yang disebabkan oleh bakteri Ralstonia solanacearum. Dari penelitiannya membuktikan bahwa Mycorrhiza diduga memberikan berbagai respon fisiologis yang menghasilkan antimikroba untuk melindungi akar tanaman dari serangan Ralstonia solanacearum. Karena pupuk hayati memberikan perlindungan dari dalam dan Mycorrhiza hingga bakteri Ralstonia solanacearum tidak dapat melakukan penetrasi ke tanaman karena perakaran sudah dikolonialisasi oleh berbagai mikroorganisme. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya ada pemanfaatan pupuk organik cair dari kolam limbah kelapa sawit dan pupuk hayati biofertilizer pada bibit kelapa sawit. Nah, pada limbah pabrik kelapa sawit ini bisa disebut dengan LCPKS, adalah salah satu produk dari pabrik minyak kelapa sawit yang berasal dari kondensat dari proses sterilisasi. Nah, air dari proses klarifikasi. Juga ada hidrosilon dan air pencucian pabrik. Nah, LCPKS ini mengandung berbagai senyawa terlarut, termasuk serat-serat pendek, hemiselulosa, dan turunannya, protein, asam organik, dan campuran mineral-mineral. Nah, ini dikemukakan oleh Suparmin dan Suparman tahun 2009. Next. Nah, pada pemberian pupuk biofertilizer ini ternyata menunjukkan pengaruh yang sangat terlihat, yaitu padanya tinggi bibit, diameter batang, jumlah daun, warna daun, dan luas daun. Nah, dalam hal ini pemberian pupuknya dengan konsentrasi 0,3% merupakan perlakuan yang dianggap paling terbaik dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan bibit kelapa sawit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini selanjutnya ada macam-macam pupuk organik. Yang pertama ada pupuk organik mengurangi karbon dan nitrogen dalam limpasan dan penyangga asidi tanah, kation di perkebunan.
bukti kandungan nutrisi dan fraksinasi isotop. Jadi di sini masukkan karbon atau C dan nitrogen atau N ke dalam lahan pertanian melalui aplikasi pupuk merupakan sumber potensial C dan N yang Fi mempengaruhi asidi tanah, Fi kation, dan eutrofikasi air. Pemupukan organik, kue repisit efektif meningkatkan pH, total bahan organik. Pupuk organik kue repisit bisa signi Fi terus meningkatkan masukan eksogen bahan organik tanah yang tidak hanya lebih kondusif bagi pertumbuhan pohon, yaitu tetapi juga menyediakan sumber energi yang sangat baik untuk kegiatan mikroba. Pemupukan organik bungkil repisit efektif menambahkan asidi tanah, Fi kation. Pengawetan kandungan unsur hara bahan organik mengandung pertumbuhan pohon teh dan secara substansial mengurangi input nitrogen menjadi limpasan dibandingkan dengan penumpukan majemuk di perkebunan teh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada formulasi limbah sabut kelapa dan kotoran ternak diolah menjadi biokompos bahan aktif, yaitu Aspergillus sp. Nah, penelitian yang dilakukan ini tentang formulasi limbah sabut kelapa yang dicampur dengan kotoran hewan menjadi biokompos. Di sini digunakan pengurai atau dekomposer, yaitu bakteri Aspergillus sp. Dalam penelitian ini merumuskan substrat dasar atau BS sabut kelapa menjadi suplementasi limbah dan kotoran hewan sebagai biokompos dengan menggunakan pengurai atau dekomposer, yaitu bakteri Aspergillus sp. Kemudian dilakukan perlakuan dari beberapa perbandingan substrat dasar kelapa serat atau BS. Dengan suplemen kotoran hewan ada 4 perlakuan. Yang pertama yaitu BS 100% tanpa suplemen. Yang kedua BS 90% plus suplemen 10%. Lalu ada BS 80% plus suplemen 20%. Yang ketiga BS 70% plus suplemen 30%, dan yang terakhir BS 60% plus suplemen 40%. Nah, parameter pengamatan meliputi indikator fisik, yaitu berupa aroma, warna, dan tekstur. Kemudian secara biologi ada identifikasi jamur, secara kimia ada analisis C, min organik, konten, dan nitrogen. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan P4 menunjukkan biokompos terbaik. Kualitasnya dengan indikator fisik, indikator biologinya teridentifikasi sebagai jamur pencemar Aspergillus sp dan mukor sp. Nah, secara kimiawi indikatornya 40,5% C min organik dan N sebanyak 1,36% dan 29,7%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu aplikasi pupuk organik cair Lamtoro pada pertumbuhan dan hasil tanaman tomat. Tanaman tomat merupakan salah satu jenis sayuran penting di Indonesia. Unsur hara yang dibutuhkan tomat dalam pertumbuhannya diantaranya yaitu ada N, P, K, Ca, dan Mg. Nah, salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tomat yaitu dengan penambahan pupuk organik dalam tanah. Sebagai contoh, pupuk dari daun lamtoro. Daun lamtoro berpotensi sebagai pupuk yang berpengaruh baik terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman, menurut Pratiwi 2009. Nah, pada lamtoro, konsentrasi yang sesuai dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman. Menurut Ratrinia 2014,
menyatakan bahwa unsur hara yang terkandung dalam daun lamtoro adalah hara esensial yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Dan menurut Kurnia dan kawan-kawan 2017, semakin tinggi konsentrasi kandungan daun lamtoro, maka semakin tinggi kadar C pada pupuk cair. Next. Dari hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa pupuk organik cair lamtoro dengan konsentrasi 10% efisien untuk meningkatkan tinggi tanaman, diameter batang, dan jumlah buah per tanaman. Interval 9 hari memberikan hasil terbaik terhadap parameter tinggi tanaman, jumlah daun, dan diameter batang. Tidak terdapat interaksi antara perlakuan konsentrasi dengan waktu aplikasi pupuk organik cair daun lamtoro. Next. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.